Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kebaktian ini kita imani berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pada hari ini, ibadah kita bertema upah di dalam Tuhan. Melalui tema ini, kita diyakinkan kembali akan janji pemeliharaan Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilan sebagai orang percaya. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mama udah siang, mau berangkat kantor. Saya minta tolong nyapu nggak, Vin? Sebentar. Lagi main game kok. Ini kan kotor banget rumahnya. Mama udah siang banget nih. Pakai mau kata berangkat. itulah. Keket sudah lagi bantuin Mama jemur baju di depan tuh. Cuma Ya, sebentar. isiin saldonya biar top up aku. Isiin. Sapu. Isiin saldo apa? Isiin pulsa mau buat top up. Lah ini Be, aku lagi jemur baju kok. Masa kayak gitu tok minta upah? Kalau yang kayak mama yang ke kantor setiap hari terus dapat gaji, itu baru upah yang benar. Ya, Keket bener, Vin. Kalau kamu sedikit-sedikit minta imbalan kalau disuruh minta upah, itu nggak baik. Kalau kamu bantuin nyapu, rumahnya bersih, nanti rumahnya rapi, sehat, kamu juga enak kan? Kamu ikut merasakan, keisi rumah ikut merasakan, senang, ada sukacita, itu udah suatu upah sendiri buat kita. Tuhan Yesus itu sudah ngasih kita keselamatan loh secara cuma-cuma. Jadi kita harus punya komitmen sendiri, punya prinsip. Kalau kita ingin membahagiakan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang lain, menyenangkan diri sendiri, itu sudah suatu upah, Vin. Jadi tidak hanya berupa materi, kamu harus minta. Dah, itu Kevin sama Keket diajarin di sekolah minggu seperti itu kan? Sekarang Kevin paham yang Mama maksudkan. Tidak harus seperti itu. Kita udah dapat upah tersendiri dari Tuhan. Jelas ya, Vin? Nanti Kevin mau nyapu ya. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai
besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan dengan mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dalam segala kerapuhan dan keterbatasan kami. Saat ini kami masih bisa bersekutu, sekalipun terpencar di tempat kami masing-masing. Kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Engkau masih memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Ampunilah kami, karena kasih-Mu yang luar biasa itu kami balas dengan kejahatan kami, melalui pikiran kami, perkataan atau perbuatan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Dan kiranya kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, tetap menjadi naungan bagi kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Amin. Ya
Jemaat Tuhan kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan kita, dan kita yang mau datang kepada Tuhan, terimalah berita anugerah dengan penuh syukur berdasarkan Injil Matius pasal 10 ayat 30 sampai 31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkah sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut gunanya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku diantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, bersandarkan lengan yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan di dalam pelayanan firman, sehingga kita bisa memahami, mengerti, dan juga melakukan firman yang Tuhan berikan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, tolong kami yang lemah ini supaya kami bisa mengerti sabda Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri juga menguatkan setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan sabda-Mu. Baik para lektor yang membaca sabda Tuhan, kantoria yang mendaraskan, atau hamba-Mu ini yang juga menyampaikan permenungannya. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan juga kami bisa menyampaikan dengan baik seturut dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami adalah hamba-hamba yang lemah, penuh dengan segala kekurangan. Kiranya Tuhan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 28 ayat 5 sampai dengan 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan bernubuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar.
Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu ya Tuhan dibangun untuk selamanya. Kesetiaanmu tegak bagaikan langit. Engkau telah berkata, sudah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku sudah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku mau menegakkan anak cucumu, dan ku bangun tahtamu turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Berbahagialah bangsa yang bersorak-sorai, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka pun bermegah. Sebab Kau kemuliaan, kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, maka tanduk kami meninggi. Perisai kita milik Tuhan, Raja kita milik Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana,
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, pembacaan Injil terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Demikian sabda Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan dan pendarasan sabda Tuhan. Kita yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan
menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambilin air, cepetan. Ya, bentar. Cepetan. Ya. Adik, kamu loh gak sopan tahu. Bilang yang baik kalau sama Mbak. Mbak, tolong. Kalau udah diambilin nanti bilang makasih. Lah kan si Mbak digaji sama Mama, boleh dong disuruh-suruh diperintah. Ya nggak gitu. Adik, nggak boleh ya memperlakukan Mbak seperti itu. Meskipun Mama yang gaji Mbak, bukan berarti kamu bisa semena-mena. Iya, dosa tahu. Mau apa kamu jadi hamba dosa? Apa kamu nggak tahu ada di Alkitab, upah dosa ialah maut? Tuh, dengerin. Betul apa kata kakakmu? Dulu kita jadi hamba dosa. Tapi sekarang kita sudah dibeli oleh Tuhan kita yang baru, yaitu Kristus. Jadi sekarang kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Kristus. Nah, mulai sekarang kita harus mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan kita. Tuh, ngerti nggak? Ngerti. Pekerjaan-pekerjaan yang membawa sukacita dan membawa berkat bagi banyak orang. Ya udah, aku sekarang mau jadi anak Tuhan yang baik. Mulai sekarang aku mau belajar untuk melakukan hal-hal yang baik buat Tuhan. Nah, itu baru namanya anak Tuhan yang baik. Sekarang, ayo bantu Mama beres-beres rumah. HP-nya taruh. Ya. HP-nya taruh. Ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa itu upah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah itu adalah uang atau sejenisnya atau yang lainnya yang digunakan untuk pembalasan, yang digunakan untuk membayar atau pembalas jasa atau tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Itu upah. Nah, kalau tema kita pada saat ini adalah upah mengikut Tuhan. Kira-kira apa jawaban Bapak Ibu? Apa sih upah saya ketika saya mengikut Tuhan? Mungkin dengan serta-merta kita akan dapat mengatakan bahwa oh iya jelas, upah saya adalah surga. Upah saya adalah keselamatan saya. Itu adalah upah yang saya terima ketika saya mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, yang mana di sana dijelaskan bahwa upah itu adalah sesuatu yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau tenaga, ya, sehingga kita mendapatkannya. Lalu persoalannya adalah apa yang sudah kita lakukan sehingga kita pantas mendapatkan upah, yaitu surga atau keselamatan itu. Apakah kita berani mengatakan bahwa semua kelakuan baik kita itu dapat kita jual agar kita mendapatkan keselamatan atau agar kita mendapatkan surga? Tentu tidak, bukan? Lantas apa upah kita mengikut Tuhan? Apakah memang ada upah kita mengikut Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua, bacaan dalam kitab Roma ini menarik. Konon katanya kitab Roma ini ditulis oleh Paulus. Bapak Ibu, menarik sekali dalam bacaan kita, Paulus menerangkan bahwa sebelum kita mengenal Kristus, kita ada di dalam sebuah situasi atau status sebagai hamba dosa. Dan menariknya kata hamba dalam bahasa asli atau Yunaninya itu dipakai dengan kata doulos, budak. Jadi dengan kata lain, Paulus mau mengatakan bahwa status kita sebelum mengenal Kristus itu, kita adalah budak dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang budak,
maka kita tidak punya pilihan lain. Suka atau tidak suka, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Sebelum kita mengenal Kristus, Tuhan kita adalah dosa. Ya. Nah, apa yang disuruh oleh dosa agar kita lakukan? Yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yaitu dosa, untuk kita lakukan tidak lain adalah kelaliman, kejahatan, dan segala sesuatu yang buruk. Lantas ketika kita sudah melakukan itu semua, kelaliman, kejahatan, dan segala sesuatu yang buruk itu, apa upahnya? Apa upahnya setelah kita melakukan segala yang diminta oleh dosa agar kita lakukan? Menarik, jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan, upah dari dosa ialah maut. Nah, tetapi syukur kepada Allah karena dalam kitab Roma itu kita diingatkan bahwa kita dibeli dari Tuhan kita yang tadinya bernama dosa itu. Siapakah yang membeli kita dari Tuhan kita yang namanya dosa? Yang membeli kita itu adalah Kristus. Bagaimana caranya Kristus membeli kita dari dosa? Dengan mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, akibat dari pembelian itu, maka yang terjadi adalah kita tidak lagi menerima maut. Tetapi seketika itu juga kita menerima keselamatan. Keselamatan itulah yang membuat kita menjadi kita memiliki sebuah jaminan, yaitu jaminan sorga. Kita menjadi warga negara sorga. Jadi apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa menerima keselamatan? Apa yang telah kita lakukan sehingga kita pantas menerima upah keselamatan itu? Enggak ada. Ya, kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak berbuat sesuatu, kita tidak menjual sesuatu, kita tidak menjual jasa tertentu sehingga kita kemudian layak menerima upah, yaitu keselamatan. Tidak ada, Bapak Ibu. Ya, keselamatan atau tanda kutip upah yang kita terima itu terjadi bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan. Tetapi akibat karena kita dibeli oleh Tuhan kita yang baru, yaitu Kristus itu. Saya berandai-andai mengumpamakan seperti ini. Seandainya saja saya ini adalah seorang anak yang tinggal dalam sebuah panti asuhan yang kumuh, panti asuhan yang tidak layak, panti asuhan yang tidak terawat, menjijikkan, dan di sana sangat kasar, teman-temannya kasar, bapak panti atau ibu pantinya juga sangat kasar. Dan bahkan mungkin kami diharuskan melakukan tindak kejahatan misalnya nyolong dan sebagainya. Wah, mana ada panti seperti itu. Saya soalnya pernah nonton film, Bapak Ibu. Film kalau saya nggak salah judulnya Oliver Twist. Itu sebuah film yang settingnya terjadi ketika Inggris sedang ada dalam revolusi industri, kalau saya tidak salah setting film itu. Nah, itu digambarkan anak-anak pada zaman seperti itu mengalami hal yang seperti saya ceritakan tadi. Nah, lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika tiba-tiba ada seorang yang datang ke panti asuhan yang kumuh menjijikkan itu, tapi dia adalah orang yang sangat kaya raya. Rumahnya seperti istana raja yang megah dan mewah. Dan orang itu membeli saya.
Orang itu membeli saya dari panti asuhan yang kumuh itu, Bapak Ibu. Apa yang saya harus lakukan supaya saya dapat pindah dari panti asuhan itu kemudian ke istana yang megah itu? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa pindah dari panti asuhan yang kumuh itu menuju ke sebuah rumah yang sangat megah itu? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak harus melakukan apa-apa. Karena apa? Karena pembelian orang yang kaya raya itu menjadikan saya juga ikut masuk ke dalam rumahnya. Saya masuk ke istana yang megah itu bukan karena upah saya melakukan sesuatu, tetapi karena saya sekali lagi disebabkan karena kebaikan orang kaya tadi telah membeli saya. Sehingga saya masuk bersama-sama di dalam rumahnya. Nah, kalau begitu kita pikir-pikir, betapa beruntungnya kita. Kita tidak melakukan apapun, kita dapat menikmati istana yang megah, kita dapat menikmati keselamatan. Kalau begitu kita boleh dong hidup semau-mau kita. Orang Kristen boleh dong hidup seenak-enaknya. Karena kita sudah pasti kan dibeli oleh orang kaya tadi, dibeli oleh Allah itu sendiri dari dosa. Dan ketika kita dibeli oleh Allah dari dosa, kita mendapatkan jaminan itu, jaminan keselamatan itu. Kita mendapatkan sorga itu. Kalau begitu kita boleh seenak-enaknya melakukan kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang diingatkan oleh Paulus di dalam kitab Roma itu, yaitu status kita. Ingatlah bahwa status kita dulu itu adalah hamba dosa. Sekali lagi kata hamba, sebagai seorang budak, maka kita tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang diminta oleh tuannya, yaitu melakukan kejahatan dan kelaliman. Lantas ketika kita dibeli oleh Allah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Tuhan telah membeli kita dengan lunas itu, saya justru sekarang mempunyai status yang baru. Status saya itu adalah hamba kebenaran. Dan Paulus menggunakan kata hamba, dari kata hamba kebenaran itu sama persis dengan kata hamba dari kata hamba dosa itu, yaitu dengan menggunakan kata doulos. Jadi dengan kata lain Paulus mau mengatakan seseorang yang dimerdekakan dari dosa, dia memang tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi pada seketika itu juga dia telah menjadi hamba kebenaran, budak dari kebenaran. Kira-kira seperti itu. Budak dari kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berarti ketika saya sudah menjadi budak dari kebenaran itu, maka mau tidak mau saya harus melakukan apa yang diminta oleh Tuhan saya. Yaitu apa? Ya kebenaran, ya kebaikan. Karena Tuhan saya sekarang ini adalah Tuhan yang baru, bukan Tuhan yang lama. Sebagai seorang budak tapi sekarang punya Tuhan yang baru, yaitu budak kebenaran, maka saya harus mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diminta oleh Tuhan saya. Yaitu apa? Yaitu kebenaran, yaitu kebaikan. Seperti apa yang Kristus minta untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, melanjutkan apa yang tadi saya umpamakan tadi, Bapak Ibu, soal orang kaya yang membeli saya tadi. Itu sesuatu yang menarik, bahwa ketika saya sudah dibeli oleh orang kaya itu, maka dengan demikian saya sudah dilepaskan dari lingkungan saya,
dari panti asuhan yang kumuh, yang menjijikkan, yang kotor itu. Dan sekarang saya bersama-sama dengan orang kaya yang telah membeli saya. Status saya baru, bukan anak panti asuhan kumuh, tetapi status saya adalah anak orang kaya. Maka mau tidak mau seluruh gaya hidup saya ini harus mengikuti gaya hidup dari Tuhan saya yang baru. Yaitu gaya hidup orang kaya yang telah membeli saya itu. Sekali lagi itu bukan saya lakukan supaya saya bisa masuk rumahnya. Karena sebagai anak yang sudah dibeli, maka saya sudah pasti masuk bersama-sama dengan orang kaya di dalam rumahnya itu. Akan tetapi sebagai anak yang baru, maka saya harus mengikuti gaya hidup yang baru dari orang yang telah membeli saya. Nah, sebagai anak yang sudah terbiasa dalam hidup dalam lingkungan yang kumuh, yang menjijikkan tadi itu, pasti sangat sulit untuk mengubah gaya hidupnya, bukan? Dari lingkungan yang kumuh menjadi gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang ya saya nggak tahu ya, yang mungkin yang beraneka ragam aturannya, itu pasti akan sangat-sangat menyusahkan bagi mereka, bagi saya, bagi saya yang sedang sudah dibeli itu tadi. Mengubah tabiat, mengubah kebiasaan yang selama ini dihidupi dengan tabiat dan kebiasaan yang baru itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Belum lagi harus berhadapan dengan cibiran, cemoohan dari lingkungan yang lama, yang tahu persis dulu kita itu seperti apa. Anak orang kaya nih sekarang nih gayanya udah berubah nih. Wah, sekarang udah wangi nih. Wah, belum lagi mungkin juga tekanan-tekanan yang lain. Pastilah dakwaan-dakwaan dan bahkan mungkin perlawanan itu ada dan itu mengganggu kita. Nah, itulah yang kita renungi dari khotbah minggu lalu, Bapak Ibu. Kalau kita masih ingat, di minggu lalu itu kita diingatkan untuk tetap melakukan kebenaran Kristus sekalipun ada tantangannya. Sekalipun sulit atau sekalipun bahkan ada harga yang harus dibayar. Nah, tapi bagaimana caranya kita harus melakukannya? Bapak Ibu, untunglah Tuhan kita yang baru yang bernama Kristus ini tidak seperti yang terdahulu yang namanya dosa itu. Kalau Tuhan kita yang dulu yang namanya dosa, dia tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus lakukan kejahatan. Kamu serahkan hidupmu untuk kelaliman, lakukan itu. Dia tidak mau tahu. Sudah begitu upahnya dikasih maut lagi. Akan tetapi menariknya kita, Tuhan kita yang baru yang bernama Kristus tidak seperti itu. Tuhan kita yang baru ini justru menemani kita, menjadi sahabat, menyertai kita. Agar perintah-perintah yang dilakukan itu bisa kita lakukan. Menarik sekali dalam Injil Yohanes 15 ayat 15. Tuhan kita yang baru itu mendeklarasikan demikian. Aku tidak lagi menyebut kamu budak. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Tapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Begitulah kira-kira perkataan Kristus yang membuat kita kemudian sungguh dikuatkan. Oh, ada sahabat saya. Tuhan yang membeli saya itu, yang membuat saya ini statusnya adalah budaknya dia, merendahkan dirinya dan mau menjadi sahabat sama saya. Sehingga dengan persahabatan ini dia mampu menguatkan saya melakukan apa yang dia inginkan. Sebagai Tuhan, dia tidak mengatakan terserah kamu harus melakukan ini, pokoknya kamu harus begini. Tapi dia menjadi sahabat, berjalan bersama dengan kita. Memampukan kita untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Hal ini nampak ketika kita melihat bacaan pertama misalnya Yeremia.
Sebagai seorang nabi penyampai pesan Allah, Yeremia diminta untuk menyampaikan pesan agar bangsa Israel bertobat. Lalu kemudian Yeremia diminta menyampaikan itu dengan sebuah simbol, yaitu memakai gandar kuk yang ada di bahu Elia ini. Ketika Elia menyampaikan seperti itu, Elia diketawain. Bahkan ada seorang nabi palsu bernama Hananya. Dia mengambil gandar itu, kemudian dipatahkan gandar itu. Lalu mengatakan bahwa tidak akan terjadi seperti itu. Elia dipermalukan dengan luar biasa. Elia pulang. Tetapi sebagai sahabatnya, Allah tidak terima pada apa yang terjadi pada Elia. Lalu kemudian Allah sang sahabat itu memberikan kepada Elia sebuah perintah lagi yang baru. Perintah itulah yang membuat saya mengerti bahwa sang sahabat ini tidak terima sahabatnya diperlakukan dengan tidak baik. Pergi Elia, katakan, aku akan mengganti gandar kayu itu dengan gandar besi. Karena apa yang telah kau lakukan itu bukan cuma sekedar menyinggung sahabatku, tetapi engkau telah menyinggung sahabatku ini, yaitu aku sendiri. Sahabatku ini adalah Allah sendiri. Ganti dengan gandar besi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sanalah Tuhan menyatakan dia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Hananya. Begitu pula dengan apa yang terjadi pada pembaca pertama Injil Matius. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang bertobat. Mereka adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Bagi mereka yang meninggalkan kepercayaannya, orang Yahudi, lalu kemudian menjadi pengikut Kristus, mereka mendapatkan tantangan besar. Mereka mungkin dikucilkan, mereka bahkan diusir dari keluarganya, bahkan mungkin nyawa mereka terancam. Tanpa tedeng aling-aling Tuhan Yesus mengingatkan, memang itulah yang akan terjadi. Sangkamu aku memberikan kepadamu damai sejahtera? Tidak, aku akan memisahkan antara ayah dan anak, ibu dan anak perempuannya. Kenapa? Karena tidak percaya, yang satu percaya, yang satu tidak percaya, akan dipisahkan. Memang ada tantangan, memang ada kesulitan, memang ada kesusahan. Tetapi apa yang terjadi? Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan berjanji bahwa mereka ini tidak akan pernah ditinggalkan. Sebagai sahabat, ia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Tuhan bukan hanya melindungi kita, bukan hanya memberkati kita, tetapi Tuhan menjanjikan berkat dan perlindungannya kepada orang yang memberkati dan melindungi kita. Luar biasa bukan? Saya tertarik sekali dengan ayat ini. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang sedang menderita, karena dia itu adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan menjanjikan berkat dan perlindungan bukan kepada orang yang setia kepadanya, melainkan juga kepada orang yang menolong supaya murid-muridnya itu tetap setia kepadanya. Apa yang dia lakukan, bahkan cuma memberi air minum secangkir kecil pun, itu akan tetap diingat oleh Tuhan. Betapa bahagianya kita, betapa luar biasanya keuntungan kita, betapa tidak terhitungnya upah kita. Jangankan kita yang tetap setia melakukan apa yang Tuhan minta, orang-orang yang baik kepada kita, orang-orang yang mau menolong kita, yang sedang menderita karena mengikut Tuhan, juga diberkati dan dilindungi oleh Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi apa upah mengikut Tuhan? Upahnya berlipat-lipat kali ganda. Ketika kita menerima Kristus, serta-merta kita mendapatkan keselamatan. Istana megah itu sudah milik kita. Ketika kita menerima Kristus, gaya hidup kita berubah. Gaya hidup panti asuhan yang menjijikan, yang kotor, yang keras, yang kasar, menjadi gaya hidup orang-orang yang hidup di istana mewah. Gaya hidup kita berubah dari yang buruk menjadi orang-orang atau menjadi gaya hidup yang baik. Ketika kita menerima Kristus, kita mendapat pertolongan dan kekuatan supaya kita berjalan sesuai keinginannya. Ketika kita menerima Kristus, orang-orang di sekitar kita yang membantu agar kita tetap setia dan terus mengikut apa yang Tuhan inginkan, itu juga mendapat berkatnya. Bukan cuma kita, orang-orang di sekitar kita yang ikut membantu supaya kita tetap setia, itu juga mendapat berkatnya. Mendapat perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi apalagi yang masih kita ragukan? Kenapa kita masih bingung dan ragu-ragu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kenapa kita masih meragukan untuk mengikutinya? Bapak Ibu, upahnya terlalu besar untuk kita. Keuntungan kita mengikut Yesus tidak bisa kita bandingkan dengan apapun di dunia ini. Apa upah mengikut Tuhan? Upahnya terlalu besar untuk dikatakan. Amin. Janji Tuhanmu pegang teguh. Bila gunung pun beranjak, bukit pun bergoncang yang besar, kasih dan setia dari Tuhan Allahmu akan melindungimu tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahkan takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung pun beranjak bergoncang yang besar, kasih dan setia dari Tuhan Allahmu akan melindungimu tetap teduh. Biar gunung pun beranjak,
setia dari Tuhan Allahmu kan melindungimu, tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahkan takut akan bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung pun beranjak, setiap bukit pun bergoncang yang besar. Kasih dan setia dari Tuhan Allahmu kan melindungimu, tetap teduh. Kan melindungimu, tetap teduh. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk sabdamu yang boleh mengingatkan kepada kami betapa kasih-Mu yang luar biasa mengangkat kami, menjadikan kami anak-Mu, kami yang menjadi budak dosa ini menjadi hamba kebenaran, budak dari kebenaran. Dan sebagai hamba kebenaran ini, biarlah Engkau selalu menyertai kami untuk dapat memberikan kemampuan kepada kami, supaya kami dapat terus melakukan seperti apa yang Engkau inginkan. Kami tahu sebagai manusia, tentu kami tidak mampu ya Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang bersama-sama dengan-Mu, Engkaulah yang memampukan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk upah yang luar biasa. Upah yang tidak kami kerjakan, yang tidak kami lakukan, tapi kami mendapatkannya sebagai sebuah anugerah. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang ada di dalam pergumulan kesehatan ya Tuhan. Kami atau orang-orang yang kami kasihi yang sakit, baik mungkin sakit yang saat ini cukup parah, atau bahkan bergumul pada masa-masa yang sulit karena penyakit membawa kepada saat-saat terminal di dalam kehidupan, atau juga kemudian kami yang mungkin harus bergulat dengan persoalan virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang terus bersama-sama dengan kami, memampukan kami agar kami dapat terus melewati hari demi hari hanya dengan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang pada saat ini terdampak dengan persoalan COVID-19 ini ya Tuhan. Persoalan ekonomi yang mungkin membawa kami
harus kehilangan pekerjaan, atau harus membawa kami kepada penurunan jumlah penghasilan untuk kami kelola dan kami berikan untuk rumah tangga kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, menguatkan kami. Kami yakin Engkau memberikan kami jalan keluar ya Tuhan. Kami yakin Engkau akan menolong dan menguatkan kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa tidak henti-hentinya memohon agar persoalan coronavirus ini segera berlalu. Kami percaya Engkau adalah Allah di atas segala Allah yang memampukan segala sesuatu ini untuk dapat segera berlalu. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, untuk usaha baik dari pemerintah maupun seluruh dunia untuk memerangi, untuk dapat segera lepas dari persoalan ini. Berikanlah para pemimpin-pemimpin, baik pemimpin Indonesia maupun juga pemimpin-pemimpin di seluruh dunia, hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga kami sendiri bisa melalui persoalan ini dengan baik. Terima kasih Allah, kiranya Tuhan sendirilah yang juga terus memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, memberikan kami ketaatan, kesetiaan, ketahanan untuk dapat terus mengikut Tuhan sampai kapanpun juga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang memenuhi hidup kita, serta penyertaan-Nya yang tiada pernah berkesudahan. Kita bawa persembahan syukur dengan sukacita dari hati seperti yang dinasihatkan di dalam Kolose 1 ayat 3-4. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kamu berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Kita bawa persembahan kita dengan menyanyi dari PKJ 256 ayat 1 dan 2. Dalam
Mari kita naikkan doa persembahan kita. Allah sumber segala berkat, yang senantiasa mencurahkan berkat-Nya yang tiada pernah henti di dalam kehidupan kami. Sekarang kami bawa persembahan kepadamu Tuhan, yang kami naikkan dengan penuh rasa syukur. Berkatilah kami semua yang telah memberikan persembahan ini, dan kiranya Tuhan juga yang akan memberi hikmat kebijaksanaan kepada para majelis penatua yang akan mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya kepadamu Tuhan kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita, dan saat ini biarlah kita kembali dengan tetap terus setia mengikut Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa berkat Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberimu damai sejahtera. Amin.